Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Jayanto. Kali ini tema kita adalah mantan dilepaskan belum ikhlas. Dikejar terus malah jadi lemas. Fokus kepada satu hal ini saja, insya Allah semua masalah akan tuntas. Ya, jadi Anda mengejar mantan, capek kan ya? Tetapi pada sisi yang lain ya, kalau Anda lepaskan, Anda juga belum rela. Ya, apa yang sekarang membuat hidup Anda terasa begitu melelahkan dan menderita? Apalagi ketika Anda sudah tahu bahwa yang bersangkutan sudah menemukan orang lain. Ya, dan sibuklah Anda dengan bayangan-bayangan Anda sendiri. Ya, dia disentuh oleh orang lain ya. Dia boncengan naik sepeda motor dengan orang lain ya. Dia berada di dalam satu mobil, satu rumah dengan orang lain ya. Dan itulah yang kemudian membuat Anda menjadi lemas ya. Siapa yang tidak lemas kan kalau membayangkan orang yang begitu dia cintai disentuh oleh orang lain. Jangan kok disentuh, ditelepon saja, ngobrol saja, Anda sudah cemburu buta. Apalagi ini disentuh dan menjadi milik orang lain pada saat ini. Ya, nah, saat ini hidup Anda menjadi begitu tergantungkan ya kepada mantan. Segala sesuatunya ingin dimulai kalau mantan sudah kembali kepada Anda ya. Kenapa nganggur terus ya? Tidak capek kalau nganggur terus? Biasanya begitu kan? Kalau sedang nganggur, orang tua di rumah ngomel ya, nantilah tak mulai melamar pekerjaan kalau mantan sudah kembali ya. Kenapa belum kunjung rampung juga menggarap skripsinya, masih belum semangat ya, semangatnya belum balik, masih menunggu mantan sebagai sumber motivasi kembali. Padahal kalau dia kembali, nanti Anda malah sibuk sendiri ya. Sibuk kan, kesana kemari lagi, sibuk bertengkar, sibuk berantem, dan seterusnya. Sehingga apa yang seharusnya menjadi prioritas dan kewajiban yang harus Anda selesaikan malah tidak selesai. Ya, padahal ya, ketika Anda misal diingatkan tuh, skripsinya dirampungkan, kuliahnya diselesaikan, ya, apalagi di masa pandemi seperti ini kan. Di masa pandemi ini untuk menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain itu ada begitu banyak kemudahan lah. Ya, dosen-dosen pembimbing juga penuh toleransi. Ya, nah sehingga memang ini kesempatan Anda untuk mempersiapkan fondasi hidup Anda dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika seorang anak tuh disuruh sekolah ya, kemudian dikejar-kejar untuk menyelesaikan sekolahnya, itu bukan karena faktor orang tua ingin melepaskan diri secepat mungkin dari tanggung jawab pembiayaan, tidak ya, tetapi karena orang tua ingin melihat Anda menjadi mandiri secepatnya. Ya, jadi orang tua yang baik itu ya, jadi dia tidak akan berpikir untuk minta duit kepada anaknya, tidak ya. Itu orang tua yang baik.
Ada juga tuh orang tua yang tidak baik. Orang tua yang tidak baik itu ketika dia melihat anaknya mandiri, itu malah dibebankan tanggung jawab untuk ngopeni saudara-saudaranya yang lain, bahkan ngopeni orang tuanya untuk memperbaiki rumah, ya, renovasi rumah, membelikan mobil, dan seterusnya. Tetapi kalau orang tua yang baik, pada saat dia melihat anaknya mandiri, ya, tidak menyulitkan dia lagi, tidak menjadi beban lagi bagi dia, biarpun anaknya tidak ngasih apa-apa, itu dia sudah rasanya bahagianya luar biasa, ya. Nah, sehingga memang kebahagiaan itu tidak hanya mantan yang harus Anda pikirkan, tetapi juga Anda harus memikirkan kebahagiaan yang mereka juga berhak untuk mendapatkannya. Salah satunya orang tua Anda, ya. Nah, jadi sekarang ketika Anda menjadi sedemikian tergantung kepada bab persoalan mantan ini, ya. Kenapa? Ya karena kita berpikir bahwa mantan ini adalah sumber kebahagiaan di dalam hidup kita. Padahal sumber kebahagiaan itu bukan mantan, ya. Mantan balik kepada Anda dan kemudian terus bergulat dengan berbagai persoalan, apa hidup Anda bahagia juga? Ya, kita itu kan terlalu over di dalam mengestimasi sesuatu, terlalu berlebihan di dalam mengharapkan sesuatu, ya. Padahal nanti banyak juga terjadi ketika mantannya kembali, bukannya happy, malah yang terjadi penyesalan, ya. Nah, oleh karena itu, ya, sumber kebahagiaan manusia itu adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ketika Anda menggantungkan harapan, ya, kepada mantan, seakan-akan mantan ini akan membawa kebahagiaan yang hakiki di dalam hidup Anda. Mantan inilah yang kemudian akan membawa Anda ke surga. Itu keliru besar, ya. Jadi Allah bisa memberikan kebahagiaan yang hakiki kepada Anda dengan cara apapun, dengan mengutus siapapun ke dalam kehidupan Anda. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manil tamassa ridho Allahi bisakhatin nas, kafahullahu mu'natan nasi, wa manil tamassa ridho an-nasi bisakhatillahi, wa kalahullahu ilan nas." Barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Barang siapa yang mencari ridho manusia, namun Allah itu murka, maka Allah akan biarkan ia tergantung kepada manusia. Sekarang kita jadi tergantungkan kepada manusia, ya. Karena itu ketika orang tidak suka kepada kita, mantan membenci kita, apalagi keluarganya, maka Anda fokus kepada satu hal, yakni mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah ridho, apapun yang Anda pintakan akan diberikan. Semua persoalan hidup Anda insya Allah akan beres dan tuntas. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.